Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan moneter dan finansial di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 14 yang terdiri dari Arya Muhammad Herdiana, Haidar Nurizata, Muhammad Farhan Pratama, dan juga Muhammad Rizky Satria Gumilar. Selanjutnya yaitu masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai hubungan antara neraca moneter dan finansial dengan kebijakan moneter. Yang pertama ada definisi neraca moneter dan kebijakan moneter. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF, serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara yang bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Sedangkan kebijakan moneter yaitu sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Lalu selanjutnya mengenai kaitan neraca moneter dan finansial dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan moneter akan menciptakan ancaman yang serius dalam jangka pendek terhadap neraca pembayaran. Lalu, ekspansi moneter akan menciptakan capital outflow dan pada gilirannya, depresiasi dalam mata uang negara small open economy. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak kebijakan moneter bagi perekonomian Indonesia yang terbuka. Dampak yang pertama adalah stabilitas ekonomi menjadi terjaga. Kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu ditunjukkan melalui upaya dalam mengatur jumlah uang yang beredar secara seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Jumlah uang yang beredar dipengaruhi oleh pertumbuhan produksi nasional. Apabila pertumbuhan produksi nasional meningkat, maka akan terjadi peningkatan transaksi barang dan jasa sehingga diperlukan jumlah uang beredar yang lebih banyak dan begitu pula sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar, perekonomian akan terganggu. Bahkan dapat mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Supaya inflasi dapat terkendali, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat, sekaligus menjaga ketersediaan uang yang ada di bank. Dampak yang kedua adalah menjaga stabilitas harga. Pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian selanjutnya adalah mampu menjaga stabilitas harga barang maupun jasa. Hal tersebut bisa dilihat saat harga terlalu tinggi, sehingga pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pun begitu sebaliknya. Pemerintah juga mampu untuk mengatur dalam pembuatan dan juga pengedaran rupiah di seluruh Indonesia. Melindungi stabilitas harga barang di pasar mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan nanti. Kestabilan harga ini juga bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan juga produksi barang. Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah membuka kesempatan kerja. Meningkatkan lapangan pekerjaan termasuk ke dalam salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kenaikan upah dan juga keselamatan kerja akan meningkatkan tarif hidup karyawan. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika perekonomian stabil, hal itu akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru. Hasilnya tercipta
Hasilnya, tercipta lapangan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja baru akan bertambah, sehingga tingkat pengangguran akan menurun. Salah satu bentuk instrumen kebijakan moneter dalam berkaitan dengan suku bunga, apabila bank sentral menaikkan suku bunga, maka banyak para penanam modal serta pelaku pasar yang tertarik untuk meningkatkan produksi mereka dengan menanam investasi. Penanaman investasi ini akan berdampak pada tingginya produksi yang dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga terdapat banyak lowongan kerja. Sehingga pengangguran bisa menurun seiring dengan kebanyakan lowongan yang terbuka. Kondisi ini tentu berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara serta masyarakat, sehingga tujuan pembuatan kebijakan terlaksana dengan baik. Kemudian dampak yang terakhir adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian yang terakhir yakni dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Hal itu tercermin dari salah satu bentuk kebijakan moneter, yaitu menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri sehingga mata uang asing. Dengan diberlakukannya devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan valuta asing. Pada akhirnya, kegiatan tersebut meningkatkan ekspor ke luar negeri. Selanjutnya, ekspor akan meningkat dan berdampak pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang dan nilai barang ekspor dengan impor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah juga mampu menjalankan kebijakan moneter. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu peranan Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Dampak dari inflasi yaitu menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat dan buruknya prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat mewujudkan tujuan dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah pada perkembangan laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Bank Indonesia memiliki tugas yaitu menentukan dan menjalankan kebijakan moneter, menyusun dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Kebijakan moneter menjadi salah satu kebijakan yang dipakai pemerintah untuk menjaga inflasi agar tetap stabil. Prosedur pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia yaitu dengan pengendalian jumlah uang yang beredar dengan menetapkan tingkat suku bunga. Dalam perannya menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia selalu melakukan asesmen terhadap perkembangan perekonomian, khususnya itu pada kemungkinan tekanan inflasi. Namun pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan moneter, melainkan bisa juga dilakukan dengan kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor real. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter yang bertujuan untuk menjaga sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Farhan. Baik, selanjutnya ada data dan kebijakan terkini terkait kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia. Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah sebagai berikut. 1. Memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Kedua, mempertegas normalisasi kebijakan likuiditas yang diumumkan pada tanggal 20 Januari 2022 melalui giro wajib minimum rupiah sebagai berikut. Poin A, kenaikan secara bertahap GWM rupiah untuk BUK atau Bank Umum Konvensional yang saat ini sebesar 3% dengan pemenuhan secara rata-rata dan 0,5% secara harian menjadi sebagai berikut. B, penyesuaian
secara bertahap GWM rupiah untuk BUS atau Bank Umum Syariah dan UUS atau unit usaha syariah yang saat ini sebesar 3% dengan pemenuhan secara rata-rata dan 0,5% secara harian menjadi sebagai berikut. 3. Memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM atau memenuhi target RPIM berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM rupiah rata-rata sampai dengan sebesar 1% mulai berlaku 1 Maret 2022. 4. Memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan pendalaman perbandingan spread suku bunga kredit perbankan terhadap negara kawasan. 5. Meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula 5 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah per transaksi, berlaku sejak 1 Maret 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. 6. Memperluas penggunaan local currency settlement atau LCS sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama, khususnya Asia. 7. Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan Bank Sentral dan otoritas negara mitra lainnya. Fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan di forum Elita. Terima kasih.